Di mana gurunya? Tanya Wu Changkong lagi, tanpa sadar dia menyentuhnya. Sentuh kepala Shen Yi. Shen Yi tertegun. Tiba-tiba, air mata mengalir dari mata hijau tua besarnya tak terkendali. Dia tersedak dan berteriak, "Saudaraku." Kemudian dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis. Tangisan yang tiba-tiba menarik perhatian orang-orang yang lewat, dan banyak orang tidak bisa menahan pandangan terkejut mereka. Rambut putih Shen Yi sangat mudah dikenali, belum lagi dia sudah sangat terkenal di akademi. Bukankah itu kakak perempuan penyihir berambut putih Shen Yi? Ada apa dengan dia? Dia tidak tertawa pada waktu biasa. Orang-orang kecil di akademi takut padanya. Siapa dia? Siapa pria itu? Sangat tampan. Hei, itu tampak akrab. Siapa dia? Sebuah tak ada habisnya suara memasuki telinga Wu Changkong ini. Dia menepuk kembali Shen Yi. Go. Shen Yi mengangkat kepalanya, menatapnya samar-samar dengan air mata. Kamu masih jadi seniorku, oke? Wu Changkong menunjukkan senyum masam di wajahnya, aku bilang itu tidak masuk hitungan. Ayo pergi. Sambil berbicara, dia membawanya dan melangkah menuju kedalaman Shrek Inner City. Pergilah. Guru di halaman dalam. Shen Yi menghapus air mata dan berkata dengan lembut. Pengadilan dalam. Mendengar dua kata tersebut, tubuh Wu Changkong bergetar. Kedua kata ini dulunya sangat penting baginya. Untuk dua kata ini, dia telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga karena dua kata ini, dia menarik napas dalam-dalam. Wu Changkong tiba-tiba melepaskan tangan Shen Yi dan berlari dengan tenang. Dia seperti itu adalah angin yang bertiup kencang di jalanan kota terdalam Shrek. Hawa dingin memancar keluar, dan dia terus mengerahkan kekuatan, lebih cepat dan lebih cepat, bergegas ke arah timur kota terdalam Shrek. Shen Yi buru-buru mengikuti, mempercepat juga, mengejar sosok Wu Changkong. Akhirnya, sebuah bangunan hijau mengelilinginya. Tembok hijau di sekelilingnya begitu tinggi sehingga bagian dalamnya tidak bisa dilihat dari luar. Di depan, di gapura besar, hanya ada dua karakter, halaman dalam. Tidak ada penjaga di pintu masuk halaman dalam. Namun Wu Changkong berada di bawah dua karakter besar tersebut, dan meskipun kecepatannya sangat cepat, ia tetap berhenti sejenak, seolah kedua karakter tersebut memiliki kekuatan magis yang tak ada habisnya, membuatnya membeku di sana. Ya, ini adalah halaman dalam Akademi Shrek yang legendaris, yang memiliki reputasi di seluruh benua, para master jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh federasi takut akan hal itu. Hanya mereka yang benar-benar datang ke sini yang tahu bahwa ini adalah tempat yang terlihat seperti taman. Hijau hampir menutupi seluruh area. Tidak pernah ada penjaga di sini, halaman dalam, kata-kata sederhana ini sudah cukup. Saudaraku. Shen Yi mengejarnya dan berhenti di sampingnya. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi senior Anda, jangan berteriak seperti itu, biarkan guru mendengarmu, Anda akan dihukum. Wu Changkong berkata, menghadap halaman dalam, lututnya ditekuk, dan dia berlutut seperti itu. Pedang biru dengan pakaian putih yang begitu sombong dan dingin di hari-hari biasa, pada saat ini, seolah mendorong gunung emas dan jatuh di atas pilar batu giok, berlutut di depan halaman dalam. Hati Shen Yi bergetar, tapi dia tidak membujuk. Menarik napas dalam-dalam, Siang Wu Changkong berkata dengan suara yang dalam, saudaraku, kamu menungguku di sini, aku akan mengundang guru. Setelah berbicara, dia bergegas masuk seperti angin. Berlutut di tanah, mata Wu Changkong yang awalnya rumit menjadi tenang, dan angin bertiup, membawa aroma tanaman yang samar, yang merupakan rasa yang hanya bisa dirasakan di Shrek. Keharuman tumbuhan agak lembab, di sini orang akan selalu merasa nyaman dan tenang. Saya kembali, 13 tahun, dan hari ini, setelah 13 tahun, akhirnya saya kembali. Berlutut di sini, Wu Changkong merasa sebagaimana mestinya. 13 tahun yang lalu, saya sangat impulsif dan bangga. Dan 13 tahun kemudian, bahkan jika saya telah menemukan segalanya, dapatkah semua yang terjadi di masa lalu dipulihkan? Binger, maaf, guru, maaf. Semuanya salahku. Binger, kamu menungguku, aku pasti akan membiarkan namamu muncul di armor tempurku sepenuhnya, dan membiarkanmu bersamaku selamanya. Selama itu keinginanmu, aku akan melakukan segalanya untukmu. Waktu sepertinya berlalu dengan lambat, dan sepertinya berlalu dengan cepat, ketika Shen Wu Changkong benar-benar jatuh ke dalam ingatannya sendiri. Shen Yi kembali. Wajahnya sedikit pucat, dan ketika dia sampai di Wu Changkong, langkahnya tanpa sadar melambat. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan kembali padanya. Guru, dia tidak ingin melihatmu. Suara Shen Yi sedikit bergetar. Ya. Terima kasih. Wu Changkong menjawab dengan suara rendah, seluruh dirinya sangat tenang.
masih berlutut di sana, tak bergerak. Jejak perjuangan melintas di mata Shen Yi, tetapi akhirnya dia berkata, guru berkata, biarkan dia berlutut di sana. Wu Changkong mengguncang tubuhnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Shen Yi. Di matanya, ada kilatan. Itu adalah kejutan. Dia bahkan sedikit gemetar, karena dia mengerti bahwa guru yang marah bukanlah yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah mengabaikannya. Dia rela marah, setidaknya untuk membuktikan bahwa dia masih punya kesempatan. Terima kasih, Shen Yi. Wu Changkong mengatupkan mulutnya, berlutut di sana, membusungkan dadanya. Shen Yi berbisik, saudaraku, kamu berlutut di sini dulu, sebenarnya kamu juga tahu karakter guru, dia hanya bermulut keras dan berhati lembut. Aku baru saja memberitahunya bahwa kamu sudah kembali, dan ekspresi terkejut guru dalam sekejap menunjukkan bahwa aku tidak bisa menyembunyikannya. Dia masih peduli dan peduli padamu. Jika aku lebih membujuknya, dia akan memaafkanmu. Wu Changkong menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya tidak punya hak untuk meminta maaf kepada guru, tetapi murid-murid saya akan meminta Anda. Ah. Shen Yi setuju, berbalik dan kembali ke halaman dalam lagi. Ini hampir fajar, mengapa guru belum kembali? Xie mondar-mandir di ruangan itu dengan sedikit cemas. Setelah Wu Changkong pergi, dia pernah menelepon buletin panduan jiwa dan kembali, mengatakan bahwa dia sedang keluar untuk suatu tugas dan meminta mereka pergi ke kamarnya. Tang Wulin bermeditasi dalam-dalam di kamar mandi. Jangan ganggu dia. Xie, Gu Yu, dan Su Xiaoyan semua tinggal di kamar Wu Changkong untuk bermeditasi, dan pada saat yang sama, mereka menunggu Tang Wulin bangun dari latihan. Mereka diam-diam melihat keluar pintu. Melirik Tang Wulin, tetapi melihatnya berendam di kolam tanpa pakaian untuk berlatih, Gu Yu dan Su Xiaoyan langsung tersipu. Tindakan pertama Gu Yu adalah menutupi mata Su Xiaoyan, lalu dia melakukannya. Mata melebar dan memandang mereka, dan mata mereka penuh kejutan. Kemudian mereka ditarik ke samping oleh Xie, mencabut kualifikasi mereka untuk melihat Tang Wulin atas nama tidak cocok dengan pria dan wanita. Sekarang Tang Wulin masih sama. Dalam keadaan aneh itu, guru keluar lagi dan tidak kembali. Hati Xie agak bingung. Meskipun dia telah memutuskan untuk menemani Tang Wulin, tetapi jika dia bisa mengikuti penilaian, tentu saja akan lebih baik untuk mengikuti ujian. Mereka berusia lebih dari 13 tahun ini, dan mereka akan menjadi 16 dalam 3 tahun. Pada saat itu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Shrek. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka melewatkannya, itu tidak mungkin seumur hidup. Datang lagi. Gu Yu duduk bersila di kursi, di antara ketiganya, dia yang paling stabil. Sejak dia melihat Tang Wulin berendam di bak mandi, dia sering menunjukkan ekspresi yang bijaksana, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tunggu. Su Xiaoyan berkata pelan, Xie, bukankah kamu bolak-balik? Oke. Bukankah kita semua sudah memutuskan? Sekarang setelah kita memutuskan, kita akan berasumsi bahwa tidak ada yang namanya penilaian. Saya datang ke Akademi Shrek hanya untuk liburan. Pokoknya, kami sedang liburan. Ketika Kapten bangun, kami akan menghabiskan beberapa hari di Akademi Shrek bersama-sama. Masalah besar, biarkan dia memperlakukannya. Dia biasanya sangat pelit, dan suguhannya pasti akan menyakitkan. Benar. Hehe. Ekspresi Xie di wajahnya menjadi aneh setelah mendengarkannya, bukan? Biasanya menghemat Tang Wulin. Kecuali untuk biaya yang diperlukan, dia jarang makan di luar akademi. Nafsu makannya, makan di luar akademi, mungkin akan menyakitkan untuk waktu yang lama. Langit berangsur-angsur cerah, dan kecemasan asli Xie akhirnya menghilang. Karena dia tahu bahwa bahkan jika Tang Wulin pulih dari meditasi mendalam, itu sudah terlambat. Waktu tidak menunggu siapapun. Jarak dari mereka ke kota dalam Shrek sangat jauh, dan penilaian Akademi Shrek akan dimulai dalam 1 jam. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Jika mereka melewatkannya, meskipun mereka masih tidak mau melakukannya, seperti yang telah mereka putuskan, di dalam hati mereka, partner lebih penting daripada Akademi Shrek. Gu Yu membuka matanya dan menatap Xie, aku tidak akan menertawakanmu lagi. Hah? Xie tidak menanggapi kata-katanya yang tiba-tiba. Apa maksud Anda? Xie menatapnya dengan curiga. Gu Yu berkata, kamu masih laki-laki. Xie berkata dengan marah, mungkinkah kamu selalu menganggapku sebagai seorang wanita sebelumnya? Gu Yu mendorong sambil tersenyum, kamu terserah kamu jika kamu ingin berpikir begitu. Su Xiaoyan mencondongkan tubuh ke dekat Xie, meraih lengannya, dan berkata,
Ternyata kita selalu menjadi saudara perempuan yang baik. Jika bukan karena Guyu yang memberitahuku, aku tidak akan tahu. 3 garis hitam melintasi dahinya terpeleset, Xie berjuang untuk membuka lengannya, kamu akan menggangguku, memiliki kemampuan, menggertak Wulin. Aku lapar, kamu jaga dia, aku akan pergi sarapan. Apakah kamu ingin membawakanmu kembali? Guyu mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, saya ingin daging, roti kukus, jus, yogurt, dan beberapa sayuran. Su Xiaoyan mematahkan jarinya dan berkata, saya ingin roti, selai, yogurt, telur goreng, dan 2 telur goreng. Oh, mereka sudah dewasa. Xie berkata dengan suara marah, ya, kamu terlihat seperti telur goreng. Setelah selesai berbicara, sebelum Su Xiaoyan kejang, dia berlari keluar seperti terbang menjauh. Tidak lama setelah Xie meninggalkan rumah, ada ketukan di pintu. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Su Xiaoyan bergumam dan berjalan untuk membuka pintu. Ketika dia membuka pintu kamar, dia menemukan bahwa bukan Xie yang berdiri di luar, tapi wanita berambut putih yang kemarin-kemari. Itu kamu. Bibi, di mana guru kita? Su Xiaoyan segera bertanya. Shen Yi yang berdiri di luar pintu. Shen Yi masuk ke ruangan, gurumu baik-baik saja, tetaplah di kampus untuk membantumu membersihkan hubungan. Apakah kaptenmu sudah bangun? Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya, belum. Shen Yi mendesah pelan, lalu tunggu sebentar. Saat dia bangun, aku akan mengantarmu. Su Xiaoyan tertegun sejenak, bawa kami ke sana. Tapi, sudah terlambat sekarang. Shen Yi tersenyum sedikit dan menyentuh kepalanya, seperti Wu Changkong menyentuh kepalanya kemarin. Tidak apa-apa, Anda guru saya telah membantu Anda menjernihkan hubungan. Meskipun penilaian mungkin lebih sulit, akhirnya memberi Anda kesempatan. Ketika kapten Anda bangun, ayo lulus. Benarkah? Itu bagus, panjang umur guru. Su Xiaoyan langsung melompat. Meskipun mereka bersedia memberikan kesempatan penilaian ini untuk Tang Wulin, jika mereka tidak dapat melewatkan kesempatan ini, tidak diragukan lagi itu yang terbaik. Hanya ada satu kesempatan seumur hidup. Guyu juga melihat Shen Yi dengan heran, dan dia juga tidak menyangka bahwa mereka mungkin akan mengikuti ujian. Itu juga menunjukkan rasa lega. Kamar mandi. Tang Wulin berada di air kolam tidak lagi panas, tetapi masih hangat karena pengaruh suhu tubuhnya. Kabut keemasan samar di langit menjadi lebih padat, dan dari luar, hanya sebagian tubuhnya yang terlihat samar-samar. Apakah saya berhasil? Di dunia spiritual, Tang Wulin muncul lagi di istana aneh itu. Dibandingkan dengan saat segel dibuka untuk pertama kali, proses kali ini lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai kecocokan alami. Kecuali rasa panas awal yang membuatnya merasa seperti akan menjadi makanan, ketika dia secara bertahap pulih dari panas yang membakar, dia merasakan perubahan darah yang melonjak gila di tubuhnya. Rasa sakitnya berkurang banyak. Kemudian dia mulai memasuki perasaan aneh. Sama seperti terobosan pertama, selama seluruh proses terobosan, dia sendiri tidak merasa terlalu jernih, tetapi merasa tubuhnya sepertinya telah menembus beberapa penghalang, dan kemudian dia kewalahan oleh gelombang badai. Ketika dia membuka segel untuk pertama kalinya, terendam itu terasa sangat menyakitkan, dan perasaan bahwa tubuhnya sepertinya meledak kapan saja benar-benar tersiksa. Tapi kali ini berbeda, meski masih penuh, tidak terlalu menyakitkan. Seluruh proses tampaknya terkendali. Ya, kamu berhasil. Suara lega Tang Tua terdengar. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Tang Tua muncul tidak jauh di depannya. Tidak tahu kenapa, Tang Wulin merasa sosok Tang Tua sepertinya menjadi lebih jelas sekarang. Tang Tua tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Tang Wulin berkata, tidak apa-apa. Rasanya tidak sesakit pertama kali. Tang Tua berkata, ini karena akumulasimu sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, alam fisikmu telah meningkat. Segera, kekuatan jiwa Anda juga meningkat dengan baik. Terutama setelah kekuatan jiwa dikompresi, metode kultivasi baru Anda telah memotivasi kekuatan jiwa untuk menyehatkan tubuh. Ini menghangatkan meridian Anda dan membuat meridian lebih kuat. Pada saat yang sama, Anda keempat makhluk spiritual yang ditemukan kali ini juga berkualitas tinggi, sehingga berhasil menyelesaikan terobosan tersebut. Tang Wulin berkata dengan gembira, hebat. Bagaimanapun, itu bukanlah usaha yang sia-sia. Old Tang, apa yang akan terjadi pada tubuhku setelah terobosan ini? Saya ingat, Anda berkata terakhir kali, saya akan terkejut? Old Tang berkata, ya, akan ada kejutan, tetapi Anda memiliki pengalaman, bagaimanapun, saya sarankan Anda tidak mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu adalah waktu dekat, Anda membuka segel ketika saluran ketiga. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, umurnya 20 tahun.
Masih ada lebih dari 6 tahun, saya punya cukup waktu untuk mempersiapkan. Old Tang berkata, siapa yang memberitahumu hanya perlu membuka segel saluran ke-23? Tang Wulin tercengang, bukan? Meterai kedua dan meterai ketiga dipisahkan oleh jarak 5 tahun ini adalah terobosan bagi saya. 15 tahun dan 5 tahun lagi berarti 20 tahun. Old Tang menggelengkan kepalanya, tidak dihitung. Persis. Segel Anda berikutnya harus dibuka sebelum usia 16 tahun. Dengan kata lain, Anda masih punya waktu 3 tahun untuk mempersiapkan terobosan berikutnya. Mendobrak segel kedua pada usia 15 tahun adalah batasnya, dan semakin cepat Anda menerobosnya, semakin mudah bagi Anda untuk menangani segel berikutnya. Waktu terobosan berikutnya dihitung dari saat terobosan sebelumnya. Jadi Anda hanya punya 3 tahun. Tang Wulin berkata dengan hampa, mungkinkah waktu antara setiap penerobosan segel berikutnya akan dipersingkat? Old Tang berkata, ya, setiap kali dipersingkat. Oleh karena itu, tekanan yang akan Anda hadapi di masa depan akan sangat tinggi, dan itu baru saja dimulai. Kegembiraan asli Tang Wulin dalam menerobos segel kedua tiba-tiba menghilang. Jika waktu untuk setiap penerobosan segel harus dipersingkat, total 18 segel, seberapa cepat jadinya ketika sampai akhir? Untuk membobol segel, yang harus saya hadapi adalah ancaman kematian. Lalu kapan waktu tersingkat untuk membobol segel di masa depan? Old Tang berkata dengan sungguh-sungguh, setiap segel di masa depan akan dipersingkat 3 bulan. Setelah Anda menerobos 9 meterai, Anda harus membuka 1 meterai setahun. Sampai semua segelnya rusak. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Setelah 9 segel, akankah dia menerobos 1 segel setiap tahun? Apakah ini benar-benar yang bisa saya lakukan? Meski berhasil membobol 2 segel itu satu persatu, ia tak paham seberapa besar tekanan yang ditimpakan 18 segel itu padanya. Sekarang saya memberitahu Anda hal-hal spiritual yang perlu dipersiapkan untuk terobosan berikutnya. Pada saat yang sama, Anda ingat bahwa semakin Anda meningkatkan tingkat kultivasi Anda sendiri dalam 3 tahun ke depan, semakin Anda melatih tubuh Anda, semakin mudah bila Anda menerobos. Seperti kali ini. Tetapi jika Anda tidak cukup siap, maka Anda akan menghadapi ujian, bahkan. Tang Wulin mengangguk dalam diam, tentu saja dia tahu apa yang ada di balik kata itu. Nama-nama dari beberapa hal spiritual muncul di benaknya. Hal pertama yang diperhatikan Tang Wulin adalah awalannya, untungnya, itu tahun lalu. Dia benar-benar takut kali ini makhluk roh akan muncul secara langsung selama 10.000 tahun, dan itu benar-benar akan membunuhnya. Pergi, terus berjalan. Dunia berputar, dunia di depan Anda lenyap, semuanya menghilang dalam cahaya dan bayangan. Sedikit rasa dingin datang dari luar, tanpa sadar Tang Wulin membuka matanya, dan tiba-tiba menemukan dirinya berada di dalam bak mandi, rasa dingin itu terbawa oleh suhu air di bak mandi. Tapi baginya, ini hanya semacam kesejukan. Melihat ke bawah ke tubuhnya, tidak terlihat berbeda. Lapar setelah kedinginan, sangat lapar. Saya tidak tahu sudah berapa lama terobosan ini berlalu. Berdiri dari air, Tang Wulin keluar dari bak mandi, menyeka tubuhnya dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Dia hanya ingin segera menemukan sesuatu untuk dimakan, dia sangat lapar. Ketika Tang Wulin membuka pintu kamar mandi, dia terkejut. Ada 4 orang duduk di ruangan itu, tidak ada guru yang menari, dan seorang wanita aneh berambut putih. Ketika dia berada di kota Tianhai, Tang Wulin belum pernah melihat Shen Yi. Kamu akhirnya bangun. Xie melompat dengan langkahnya. Baiklah, bangun tepat waktu. Melihat mereka, reaksi pertama Tang Wulin adalah bahwa ujian seharusnya belum dimulai, jika tidak, mereka tidak akan ada di sini. Xie berkata dengan kesal, apa waktunya? Kita sudah terlambat. Ah! Tang Wulin tercengang, dan bahkan rasa laparnya sedikit memudar. Ayo pergi. Shen Yi berdiri, menatap Tang Wulin dengan dalam, berbalik dan berjalan keluar. Guyu dan Su Xiaoyan juga berdiri, dan Su Xiaoyan tersenyum pada Tang Wulin meskipun wajah Guyu tanpa ekspresi, matanya dengan jelas menanyakan bagaimana dia sekarang. Tang Wulin mengangguk kepada mereka, dan kemudian bertanya pada Xie dengan suara rendah, ini. Xie berkata, orang-orang dari Akademi Serek. Teman guru. Sekarang kita terlambat lebih dari 3 jam. Guru ada di akademi untuk memperjelas hubungan di antara kita. Kita harus pergi ke sana dengan cepat, dan kita harus bisa mengikuti ujian. Maaf, ini semua salahku. Tang Wulin mengerutkan kening saat rasa malu menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan. Semua ini seperti efek berantai, tidak hanya tidak menghemat uang, tetapi juga menyebabkan begitu banyak masalah dan hampir menunda penilaian semua orang. Xie tersenyum, apa yang kamu bicarakan?
Ketika kamu berada di depan kami sebelumnya, kapan kami mengucapkan terima kasih? Bagaimana kondisi fisikmu? Mengapa kamu bermeditasi dalam-dalam saat ini? Tang Wulin dengan senyum masam, aku tidak tahu, aku dalam keadaan yang baik. Dia benar-benar tidak bisa membedakan segelnya. Kecuali lapar saat ini, dia merasa sangat baik. Tubuh tampaknya penuh dengan kekuatan, dan kekuatan roh jelas meningkat. Adapun seberapa banyak dia telah meningkat, dia tidak tahu, bagaimanapun, masih ada jarak dari level 30. Saya pikir itu harus level 27 atau 8. Terakhir kali dia menerobos segel, dia tidak meningkatkan kekuatan rohnya terlalu banyak, dan jelas itu tidak akan terlalu dibesar-besarkan kali ini. Kelaparan memiliki pengaruh pada penilaiannya, tetapi dia merasa bahwa kekuatannya juga meningkat lebih dari sepertiga secara keseluruhan. Dengan basis sebelumnya, peningkatan sepertiga dari kekuatannya sudah sangat mengesankan. Faktanya, apa yang lebih dinantikan oleh Tang Wulin adalah, setelah menyerap evolusi Raja Naga Emas, perubahan seperti apa yang akan terjadi pada garis keturunannya, dan kejutan seperti apa yang dikatakan Old Tang. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk bereksperimen, dan bahkan sudah terlambat untuk makan. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Tang Wulin bertanya pada Xie Xie dengan suara rendah. Xie Xie menggelengkan kepalanya dengan hampa. Pada saat ini, Guyu, yang sedang berjalan di depan, mengembalikan sekantong barang ke Tang Wulin. Tang Wulin mengambilnya, dan tahu apa yang ada di dalamnya, roti kukus dan daging. Meski tidak terlalu banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya tidak mengucapkan terima kasih kepada Guyu. Meskipun Guyu agak tidak sinkron dalam beberapa tahun terakhir, Tang Wulin dan dia telah berbagi hidup dan mati. Hal kecil ini tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata terima kasih. 3 roti kukus dan sekantong daging saus. Rasanya memang sama, namun untuk Tang Wulin saat ini sudah bisa dibilang sebagai kebutuhan yang mendesak. Kecepatan makan Tang Wulin mungkin tidak ada duanya di seluruh benua, dan setelah turun sebentar, dia telah selesai makan. Shen Yi datang sendiri dengan mobil. Yiliang, mobil berpemandu jiwa berwarna hijau tua yang dipenuhi dengan arus, berhenti di sana. Masuk ke dalam mobil. Shen Yi duduk di kursi pengemudi sendirian. Xie Xie hendak duduk di kursi belakang, tetapi Guyu meraihnya, dan kemudian mendorongnya langsung ke kursi depan. Su Xiaoyan mencibir dan duduk di sisi kursi belakang, sementara Guyu duduk di tengah kursi belakang dengan Tang Wulin di sisi lain. Hati Xie Xie difitnah, eksklusivitas Guyu terlalu kuat, biarkan dia berada di samping Wulin. Guyu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi Tang Wulin sudah terbiasa, meskipun dia tidak makan banyak, dia akhirnya sedikit mengurangi rasa lapar di perutnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Guyu di sisinya menyentuhnya dengan ringan ketika dia melihat ke bawah. Guyu memasukkan sekotak jus. Dengan sedikit kehangatan yang tersisa di hatinya, Tang Wulin tersenyum padanya, membuka jus dan meminumnya. Senyum melintas di mata Guyu, dan kemudian dia menutup matanya dan menutup matanya untuk beristirahat. Lengan keduanya menyentuh satu sama lain, tubuh Guyu sedikit dingin, tetapi lengan Tang Wulin memancarkan panas. Mereka merasakan suhu satu sama lain dan saling mempengaruhi, tetapi mereka semua merasa nyaman dan damai satu sama lain. Shen Yi mengemudi sangat cepat, tapi sangat halus. Responnya sangat tajam. Tidak ada pergerakan yang tidak perlu selama proses mengemudi, tapi dia selalu bisa memberikan permainan penuh untuk keunggulan kecepatannya. Pemandangan di luar jendela terus berkedip. Ini adalah pertama kalinya 4 orang dari kelas Zero datang ke kota Shrek untuk melihat kota. Kota Shrek terlalu makmur dan terlalu besar. Awalnya, setelah Tang Wulin tiba di kota Laut Timur dari kota Aolai, ia pernah merasa matanya tidak cukup, bahkan ia mengira kota Laut Timur adalah seluruh dunia. Dan sekarang, setelah datang ke kota Shrek dari kota Laut Timur, dia merasakan hal yang sama lagi, dan perbandingan ini didasarkan pada kota Laut Timur. Kota nomor 1 di daratan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Butuh waktu hampir 1 jam bagi Shen Yi untuk mengemudi dengan kecepatan super sebelum mereka melihat tempat legendaris itu. Tembok kota besar itu antik dan terlihat seperti naga dari jauh. Tidak ada hiasan khusus di tembok kota, dan tidak ada plakat yang bertuliskan nama di sini. Saat ini, di luar gerbang kota, sejumlah besar orang berkumpul. Kerumunan itu penuh sesak dan hidup. Shen Yi tidak pergi ke pintu masuk utama, tetapi mengarahkan mobil yang dipandu jiwa ke jalan berikutnya. Dia tidak tahu bagaimana dia pergi. Hanya setelah 7 atau 8 putaran, dia mencapai tembok kota, dan sebuah pintu kecil muncul di mata semua orang. Shen Yi menekan tombol di mobil, dan pintu kecil terbuka secara alami, menunjukkan sebuah lorong. Mobil yang dipandu jiwa itu berakselerasi dan menyelinap ke dalamnya dengan tenang.
Pintu kecil tertutup, dan keheningan asli pulih. Suara di luar tiba-tiba menjadi sunyi di dalam, dan pemandangan di luar jendela tiba-tiba menjadi primitif. Rasanya seperti melewati pintu itu, dan mereka kembali ke masa lalu. Apakah ini Akademi Shrek? Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Shen Yi di sampingnya. Shen Yi mengangguk, Akademi Shrek, juga disebut kota dalam Shrek. Itu adalah kota Shrek yang paling awal. Setelah perluasan kota Shrek, itu menjadi cakupan semua siswa. Seluruh kota Shrek adalah dikelola oleh akademi, jadi ini bukan hanya tempat bagi siswa untuk belajar, tetapi juga inti kota. Hanya orang dan siswa yang disetujui oleh akademi yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pusat kota Shrek. Dia sedang berbicara, tetapi kecepatan mobil tidak lambat, dan dia terus mengemudi di dalam. Karena terlambat, penilaian Anda akan lebih sulit daripada kandidat normal. Anda harus melalui apa yang mereka nilai, tetapi waktu akan lebih ketat, dan Anda hampir tidak memiliki kemungkinan untuk istirahat selama seluruh proses. Pada saat yang sama, karena Anda terlambat, bahkan jika setelah Anda diterima di perguruan tinggi, Anda hanya dapat belajar di perguruan tinggi sebagai siswa yang bekerja. Siswa yang bekerja? Apa maksud Anda? Tang Wulin bertanya. Shen Yi berkata, artinya, kamu harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan di akademi. 1. Tang Wulin terbiasa pelit, dan dia merasa tidak nyaman ketika mendengarnya membutuhkan uang. Xie tertawa, dan berkata dengan sedikit kemenangan, tidak apa-apa, kapten kita menghasilkan banyak uang, dia akan membantu kita semua. Tang Wulin benar-benar tidak bisa menyangkal perkataannya, siapa biarkan semua orang terlambat karena dirimu sendiri? Shen Yi berkata, ini bukan untuk mengeluarkan uang, tetapi untuk bekerja untuk akademi. Gunakan pekerjaan untuk mengimbangi uang sekolah Anda. Apakah menurut Anda Shrek akan kekurangan uang? Siswa formal semuanya gratis. Bekerja? Setelah mendengar ini, mata Tang Wulin tiba-tiba berbinar, dan dia tidak pernah takut akan kesulitan. Xie memasang wajah pahit, dan berkata, pekerjaan seperti apa? Shen Yi meliriknya, tunggu sampai kamu lulus ujian, lalu tanya saya pertanyaan ini. Ini masih awal. Saat berbicara, kecepatan Shen Yi menurun, dan sebuah kotak besar muncul di depan mereka di kejauhan. Berbeda dengan tanah biru di pusat kota Shrek, ketika memasuki alun-alun, tanah berubah menjadi batu abu-abu. Batu-batu ini jelas jauh lebih besar dari batu biru. Di sekeliling alun-alun, terdapat bangunan-bangunan primitif berbentuk lingkaran besar. Bangunan-bangunan ini berbentuk setengah lingkaran. Kalau dilihat, diameter setengah lingkaran ini pasti lebih dari 1 kilometer. Bangunan setengah lingkaran yang sangat besar ini diperbaiki seluruhnya dengan batu dan diukir dengan berbagai bentuk utuh. Di bawah perlindungan lingkungannya, bagian depan berupa bujur sangkar besar. Di tengah bujur sangkar terdapat kolam buatan berbentuk lingkaran dengan diameter lebih dari 100 meter. Terdapat semburan air mancur. Di tengah kolam berdiri patung. Itu adalah manusia yang hidup. Ketika Tang Wulin melihatnya, hatinya tergerak, karena dia telah melihat patung ini di Sekte Tang. Dalam sejarah Sekte Tang, satu-satunya orang yang kepentingannya sebanding dengan leluhur pendiri Tang San, Master Pagoda Spiritual, pendiri asli, juga merupakan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek pada saat itu, dan Spirit Ice Do Luo Huo Yuhao. Di sekitar patung yang didominasi olehnya adalah jiwanya, dan air mancur menjaganya seperti bintang yang menahan bulan. Limbing Do Luo Huo Yuhao dipuji sebagai satu-satunya eksistensi yang bisa menjelma menjadi dewa di zaman kuno. Patung dirinya akan muncul di sini untuk melihat betapa besar pengaruhnya di daratan pada saat itu. Ada patung dirinya di Sekte Tang, di sini, dan tidak ada keraguan bahwa ada juga menara penyebaran roh. Ekspresi kerinduan melintas di mata Tang Wulin. Alun-alun ini disebut alun-alun Limbing. Dibangun ketika kota luar Shrek mulai dibangun 10.000 tahun yang lalu, dan pusat kota diputuskan untuk dimiliki oleh akademi. Sekarang ini adalah gedung pengajaran utama di halaman luar Akademi Shrek. Huo Yuhao, Limbing Douluo yang paling kuat 10.000 tahun yang lalu, diberi gelar tersebut. Anda seharusnya sudah mendengar ceritanya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ayo pergi dan ikuti saya ke gedung pengajaran. Shen Yi menjelaskan secara singkat dan membawa mereka ke gedung bundar yang besar itu. Semakin dekat Anda berjalan, semakin jelas Anda bisa melihat patung di permukaan bangunan. Patung-patung yang diukir di sini adalah murid-murid dari halaman dalam. Murid manapun yang bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek akan memiliki patung yang ditinggalkan di sini sebagai peringatan dan juga kesaksian tentang sejarah Akademi Shrek. Shen Yi melihat mereka. Rasa ingin tahu di hati saya menjelaskan kalimat lain. Tanpa menunggu Tang Wulin dan yang lainnya untuk menonton lebih banyak, Shen Yi sudah membawa mereka ke dalam gedung.
Ketika mereka masuk ke dalam gedung, hal pertama yang mereka rasakan adalah luar biasa, dengan ketinggian lantai setidaknya 10 meter, dan seluruh bangunan memiliki sekitar 6 lantai. Dindingnya penuh guratan, begitu pula kubahnya, meski megah, tapi lebih simpel dan elegan. Shen Yi berjalan ke depan dan berkata, bangunan ini bernama Menara Shrek. Semua mural yang kamu lihat adalah hal-hal yang telah terjadi sejak Akademi Shrek didirikan 20.000 tahun yang lalu. Ini adalah intinya. Warisan 20.000 tahun. Bagaimana perasaan ini tidak luar biasa? Apakah itu Tanggulin, Xie Xie, atau Guyu dan Su Xiaoyan? Setelah masuk ke sini, ada rasa sakral untuk beribadah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Akademi Shrek disebut sebagai kuil semua guru jiwa. Datang ke sini, saya merasa seperti berziarah. Jika Anda dapat belajar di tempat seperti itu, Anda dapat membayangkan peningkatannya, itu akan menjadi pengalaman luar biasa yang akan tak terlupakan seumur hidup. Tanggulin hanya merasa bahwa darah di tubuhnya sepertinya mendidih, tangannya mengepal tanpa sadar, dan pada saat yang sama, rasa malu di hatinya menjadi lebih kuat, karena dirinya sendiri, dia hampir mencegah rekan-rekannya melamar perguruan tinggi. Tetap di sini, pastikan untuk tinggal di sini bersama teman-teman Anda. Meskipun itu hanya pandangan pertama, pada saat ini, dia hanya memiliki ide ini di benaknya. Akademi Shrek adalah tempat di mana tidak ada master jiwa yang memiliki kekebalan. Setelah melewati area kubah, naiki tangga batu dan terus masuk lebih dalam. Dari jendela lengkung di kedua sisi, Anda bisa melihat ruang hijau di luar. Ini adalah ruang hijau besar dengan ketinggian bergelombang dan berbagai tatanan vegetasi, tetapi di sisi lain ruang hijau masih seperti bangunan batu. Tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besar gedung pengajaran utama ini. Bangunan melingkar di bagian depan sebelumnya jelas hanya sebagian saja. Saya khawatir bahkan bekas istana tidak dapat dibandingkan dengan di sini. Pantas saja Shen Yi mengatakan bahwa Shrek tidak buruk untuk uang. Berapa biaya untuk gedung sebesar ini? Tanggulin menarik napas dalam-dalam, seluruh perasaannya berubah. Berada di sini pasti akan menjadi hal terindah dalam hidup. Setelah melewati 2 koridor, Shen Yi membawa mereka ke sebuah rotunda. Ketinggian balai ini mencapai 20 meter, dan kubahnya masih berupa mural. Ketika semua orang melihat ke atas, tanpa sadar tubuh saya gemetar, meski mural tersebut tingginya 20 meter dari mereka, namun saat saya melihat ke atas, masih terasa seperti puncak gunung. Hanya ada satu makhluk dalam lukisan dinding itu, yaitu seekor naga hitam besar, sepasang mata emas, sayap besar terbentang, dan lingkaran cahaya ungu tua terlepas dari seluruh tubuh. Meskipun hanya sebuah lukisan, ia sangat hidup, dengan sisik di tubuhnya. Semua terlihat jelas. Tekanan besar juga datang dari ini. Pertahanan harus membuat seluruh ruang runtuh seperti itu. Reaksi Tanggulin adalah yang terkecil. Ketika dia merasakan tekanan yang jatuh dari langit, tubuhnya panas, nafas berdarah dan keberanian, dia sepertinya merasa garis keturunannya mengalir keluar dari semacam pemikiran sombong, dan dia membiarkannya luruskan pinggang Anda agar tidak terpengaruh olehnya. Reaksi Guyu adalah yang kedua setelah dia, dan tubuhnya bergetar beberapa kali, setelah shock melintas di matanya, dia berangsur-angsur kembali normal. Tapi Su Xiaoyan dan Xie Xie bereaksi lebih kuat. Tubuh Su Xiaoyan bergetar dan hampir jatuh, wajahnya penuh syok, dan wajah kecilnya langsung menjadi pucat. Situasi Xie Xie semakin tak tertahankan, ia mengguncang tubuhnya dan langsung jatuh ke tanah. Untungnya, Tanggulin menangkapnya dan tidak benar-benar jatuh. Selain itu, aneh untuk mengatakan bahwa ketika dia ditarik oleh Tanggulin, dia merasa tubuhnya diselimuti oleh aura dari Tanggulin, dan rasa takut yang kuat itu juga melemah. Setelah banyak, saya hampir tidak bisa berdiri teguh. Shen Yi tidak tahu kapan dia menghilang di aula bundar berkubah ini, hanya tersisa 4 dari mereka. Tekanan di langit terus meningkat, seperti gelombang laut. Tanggulin sedikit mengernyit, karena dia jelas merasa bahwa Xie Xie di sisinya bergetar hebat, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Tanggulin adalah orang bijak, ketika dia sembuh sendiri, dia menemukan bahwa Shen Yi hilang. Dia segera menyadari bahwa tempat ini seharusnya tidak sesederhana itu mungkin bagian dari ujian masuk mereka. HMPH. Mendengus dingin datang dari hidung Tanggulin, dan kilatan keemasan samar melintas jauh di matanya. Kekuatan darah di tubuhnya langsung dimobilisasi olehnya. Tanggulin segera merasakan lengan kanannya dengan cepat ditutupi dengan sisik emas dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya meningkat secara signifikan. Lebih penting lagi, kali ini bahkan dia bisa merasakan darahnya sendiri. Riang. Sisik menyebar, dari lengan kanan ke bahu kanan, lalu ke klavikula dan dada kanan, hingga berhenti sepenuhnya menutupi seluruh otot dada kanan dan otot punggung kanan.
Bahkan sisi kanan leher Tanggulin memiliki sedikit sisik emas. Ki yang kuat dan fluktuasi darah meledak dengan dengusan dingin yang dia miliki barusan, berubah menjadi perisai tak terlihat, menutupi semua mitra di dalamnya. Aneh rasanya mengatakan bahwa di bawah dengusan dinginnya, kubah dicat naga hitam paksaan yang dipancarkan tiba-tiba melemah, dan Xie juga kembali normal di bawah berkah ki dan darah. Dia masih tidak bisa merasakan vitalitas kuat Tanggulin, tetapi dia bisa merasakan bahwa berdiri di samping Tanggulin terasa sangat aman. Rasanya langit akan runtuh dan ada penopang yang tinggi, selama dia ada di sisinya, nampaknya semua tidak menjadi masalah. Hah? Sebuah suara lembut terdengar. Shen Yi berjalan keluar dari pilar batu di sebelahnya, dan ada seorang lelaki tua yang keluar bersamanya. Shen Yi berjalan keluar dari pilar batu di sebelahnya, dan ada seorang lelaki tua yang keluar bersamanya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau tua dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat Tanggulin sedikit mengangguk, ya, itu memiliki potensi monster kecil. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, saya telah melihat bahwa saya bisa langsung menggunakan aura saya sendiri. Raja Naga Hitam bermata emas itu luar biasa. Tanggulin dan yang lainnya tidak tahu bahwa guratan di atas kepala mereka digambar oleh seorang bergelar Do Uluo yang pandai melukis di Akademi Shrek. Alasan tekanan yang begitu kuat adalah ketika dia sedang melukis, dia menambahkan setetes darah dari Raja Naga Hitam bermata emas mengerikan yang pernah menjadi eksistensi teratas di hutan besar Stardow. Pada saat itu, darah yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam bermata emas menetes saat bertarung dengan kekuatan tertentu di Akademi Shrek dan dikumpulkan. Oleh karena itu, lukisan ini akan memberikan efek yang demikian. Untuk siswa yang mengikuti ujian masuk, ini adalah penilaian kekuatan mental mereka. Semakin lama persistensi, semakin tinggi skor penilaian mentalnya. Mata Shen Yi juga penuh dengan kejutan, untuk waktu yang lama, di tim Zero Shift, dia hanya menghargai satu orang, dan itu adalah Guyu. Saya melihat kejutan, tetapi kejutan ini datang dari Tanggulin. Dia telah berada di Akademi Shrek selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar ada orang di Aula Naga Hitam yang dapat menggunakan auranya untuk mengalahkan paksaan Naga Hitam. Bahkan keberadaan dengan kekuatan mental yang sangat kuat paling baik menggunakan aura mereka untuk menahan tekanan Raja Naga Hitam bermata emas. Lauli, lalu skor mereka. Lauli melirik Tanggulin, orang kecil ini mendapat nilai sempurna, 3 orang lainnya, keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Setiap orang mendapat 8 poin. Terima kasih, Tuan Li. Ada sedikit kegembiraan di mata Shen Yi. Tanpa perintahnya sama sekali, keempat Tanggulin sudah membungkuk kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum sedikit, saya juga menunjukkan orang tua di dunia. Kamu terlambat. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke samping. Sebelum pergi, dia secara khusus melihat Tanggulin dan mengangguk, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Penilaian dibagi menjadi beberapa item, skor tertinggi untuk setiap item adalah 10, dan lulus 6 poin. Kemudian semua item dalam tes dihitung sebagai skor total. Akan ada pengurangan tambahan untuk kegagalan individu. Akan ada poin tambahan untuk skor penuh individu. Ujian pertama, kamu beruntung. Shen Yi mengangguk sangat puas. Ikutlah denganku. Begitu cepat, apakah itu akhir dari penilaian pertama? Xie memberi Tanggulin jempol, dan mereka semua mengerti sekarang bahwa penilaian pertama yang baru saja mereka lakukan adalah kekuatan mental. Semakin kuat kekuatan mental, semakin lama secara alami mampu menahan pemaksaan mental. Dengan kekuatan mental Xie saat ini, meskipun itu dianggap baik di antara para master roh biasa, di sini, dalam situasinya sekarang, dia pasti gagal. Skor Guyu mungkin lebih tinggi, dan dia dan Su Xiaoyan pasti tidak akan mencapai 8 poin dalam keadaan normal. Jalan mulus dari rintangan pertama juga menyegarkan mereka berempat. Saat mereka bergerak maju, mereka tanpa sadar menjadi Tanggulin yang berjalan di garis depan, dan Xie mengikutinya sedikit di belakang. Guyu dan Su Xiaoyan berjalan di belakang, mempertahankan formasi pertempuran yang biasa. Lewati koridor dan masuki aula lagi. Shen Yi berhenti, berbalik dan berkata kepada keempat orang itu, tunggu di sini sebentar. Nanti adalah penilaian kedua. Dia tidak mengatakan apa isi dari penilaian itu. Sudah melanggar hukum untuk mengizinkan mereka berpartisipasi dalam penilaian, dan kesulitan penilaian alasannya lebih besar karena mereka tidak perlu antre seperti calon lainnya. Garis itu sendiri proses istirahat. Tanpa proses ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengatasinya. Tanggulin mengedipkan mata ke semua orang, Su Xiaoyan dan Xie duduk bersila di tanah tanpa ragu-ragu, menyesuaikan keadaan mereka. Paksaan mental barusan memiliki dampak tertentu pada mereka.
Guyu menggelengkan kepalanya ke Tanggulin, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa cahaya di seluruh aula tiba-tiba meredup. Itu seperti malam hari. Ini baru siang sekarang. Ini masih dini hari. Di tanah, lampu-lampu aneh menyala. Lampu-lampu ini berwarna perak pucat, saling terkait satu sama lain untuk membentuk gambar yang mempesona. Kubah di atas kepala juga telah berubah. Pada kubah ini mural merupakan lukisan langit malam, dan pada saat ini, langit malam seolah menjadi nyata dan tak berujung. Guyu mengangkat alisnya dan Tanggulin segera membangunkan Xie Xie dan Su Xiaoyan yang baru saja beristirahat. Pola perak di tanah menghilang tanpa suara dan jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, mereka sepertinya tergantung di langit malam. Masuk ke dunia yang indah. Berpegangan tangan. Tanggulin berteriak dengan suara yang dalam. Dia memegang tangan Xie Xie dengan satu tangan, dan Guyu dengan tangan lainnya. Guyu memegang Su Xiaoyan, dan Su Xiaoyan memegang Xie Xie lagi. 4 orang membentuk lingkaran. Sebuah lingkaran. 2 cincin roh ungu naik di bawah kakinya, dan rumput perak biru mengalir keluar dari tubuh Tanggulin, mengelilingi tubuh keempat orang itu, membentuk lapisan perlindungan. Tanpa mengetahui siapa lawan mereka, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memastikan bahwa keempat orang itu berkumpul bersama, dan kemudian menghadapinya. Tiba-tiba, dunia berbalik. Pemandangan sekitar telah mengalami perubahan drastis. Ketika lampu menyala lagi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa langit malam tetap sama, tetapi mereka sudah muncul di situs prototipe besar. Di sekitar, ada sorak-sorai yang memekakkan telinga. Dan tidak jauh di depan mereka, nafas yang kuat datang. Ini di mana? Mereka berempat hanya ingin membedakan, dan tekanan frontal yang besar telah mencekik mereka. Melihat dengan seksama, itu adalah makhluk jiwa. Makhluk jiwa ini terlihat sangat aneh, panjangnya lebih dari 10 meter dan tinggi 5 meter. Ia sangat besar, dengan 2 tanduk di kepalanya, yang satu lebih panjang dan yang lainnya lebih pendek. Seluruh tubuhnya ditutupi kutikula tebal seperti baju besi. Sepasang mata berwarna merah tua. Erdemon Rhinoceros, setidaknya 3000 tahun budidaya. Xie Xie berkata dengan suara yang dalam. Dalam pengalaman platform kenaikan, mereka belum pernah bertemu dengan makhluk jiwa semacam ini, karena makhluk jiwa jenis ini tidak hidup di hutan, tetapi raja padang rumput. Meskipun statusnya tidak sebaik beruang cakar emas gelap yang menakutkan di hutan, itu jelas merupakan makhluk jiwa yang sangat kuat. Elemen tanah. Guyu memberikan penilaiannya. Tanggulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi membuat beberapa gerakan. Ketika Guyu dan Su Xiaoyan berbalik, mereka berlari mundur, memisahkan diri. Xie Xie berlari ke arah diagonal. 3 rumput perak biru jernih melilit pinggang mereka, menjaga keempatnya tetap berhubungan satu sama lain. Cahaya keemasan menyala, dan Tanggulin memiliki seekor ular kecil di bahunya. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, Xiao Jingwang telah berkembang pesat, sekarang menjadi 1 kaki 5 panjang, tebal seperti lengkeng. Sisik emas agak mirip dengan sisik yang muncul saat Tanggulin menjalankan kekuatan garis keturunannya, juga berbentuk berlian dan sangat bertekstur. Sepasang mata kecil berkilau dengan emas dan sebening kristal. Itu melingkar di sepanjang lengan kiri Tanggulin dan melilit lengan kirinya. Roar! Erdemon Rhinoceros mengeluarkan raungan rendah, kaki depan kirinya menghantam tanah 2 kali, lalu tiba-tiba berakselerasi dan meluncurkan hantaman ke arah Tanggulin. Tanggulin tidak takut, dan dengan sedikit minuman, lengan kanannya sudah membengkak, dan kekuatan darah mengalir. Dia akan mencoba, setelah menembus lapisan kedua dari sil Cure, seberapa besar kekuatannya bisa mencapai. Oleh karena itu, alih-alih mundur, ia langsung bergegas menuju badak ajaib bumi. Xie Xie kini telah berpaling ke samping, dan di saat yang sama, cahaya kuning muncul di tanah tepat di depan tubuh badak ajaib bumi. Tanah yang dibentuk oleh tanah menjadi lunak, dan unsur tanah dapat membuat bumi menjadi keras, dan juga dapat mengubah bumi menjadi rawa. Di tangan Guyu cahaya kuning adalah milik sifat bumi. Mata merah dari badak ajaib bumi dipenuhi dengan sinar haus darah. Dia akan melangkah ke tanah lunak. Tiba-tiba, lapisan lingkaran kuning dilepaskan di bawah kakinya, dan tanah di depannya menjadi keras lagi. Tidak berkurang, langsung datang ke Tanggulin. Tanggulin bergegas ke depan, seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, akar biru rumputan perak naik dari tanah, itu adalah paku perak biru. Badak iblis bumi berlari ke paku biru dan perak, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menjadi lamban, tetapi beratnya sangat besar, dan dampaknya terlalu kuat. Paku perak biru menusuknya, hanya untuk membuatnya berhenti, tetapi efek dari gegar otak dan kekakuan tidak jelas, sebaliknya, itu jatuh di area yang luas.
Tetapi memanfaatkan upaya ini, Tanggulin telah mencapainya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan membanting kepalanya ke arah badak ajaib bumi. Badak iblis bumi meraung, dan begitu dia menundukkan kepalanya, tanduk panjang itu mengenai tinju kanan Tanggulin. Di antara binatang buas dengan level yang sama, jika peringkat kekuatan dilakukan, badak ajaib bumi pasti dapat menempati peringkat 3 besar. Meskipun beruang Deinonychus emas gelap kuat dan kekuatan keseluruhannya kuat, pada kenyataannya, kekuatannya berada pada level yang sama. Hanya di 10 besar. Boom! Tanggulin hanya merasa seolah-olah dia baru saja ditabrak kereta, lengannya kesemutan, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tapi saat terbang, sulur rumput perak biru melilit leher badak ajaib bumi. Badak ajaib bumi juga dihentikan oleh pemboman pukulannya, dan tanduknya terangkat. Meski hanya itu, Tanggulin juga bangga. Anda tahu, sebagian besar kengerian badak ajaib bumi terletak pada kekuatannya. Tanggulin berada di udara dan mengamati sekilas keadaan sekitarnya, sangat mirip dengan koloseum kuno yang dijelaskan dalam buku yang pernah dia baca sebelumnya. Pada saat itu, Master Jiwa akan berpartisipasi dalam kompetisi dengan Monster Jiwa atau Master Jiwa di beberapa medan perang besar, dengan demikian mendapatkan keuntungan. Ada perasaan itu di sini. Kekuatan badak setan bumi ini menakutkan, dan tampaknya pertahanannya juga harus melampaui Deinonychus emas gelap. Hanya saja kekuatan serangannya tidak mencukupi. Menarik rumput perak biru, Tanggulin sudah terbang kembali seperti kilat, dan pada saat ini, Xie diam-diam telah mengelilingi sisi badak ajaib bumi, memantul, cincin roh kedua bersinar, dan naga cahaya menyerbu. Meluncurkan. Pengalaman tempur Xie juga sangat kaya, tentu saja, dia bisa melihat bahwa Earth Demon Rhinoceros ini sendiri sangat defensif, jadi Light Dragon Storm yang dia pilih untuk diserang hanyalah 1 poin. Kekuatan serangan Master Perang Roh Tangkas adalah yang terkuat di kelasnya, dan Xie tidak terkecuali. Begitu Earth Moxie ingin mengejar Tanggulin, dia dipukul olehnya. Light Dragon Storm tentunya tidak cukup untuk mematahkan pertahanan, namun tidak masalah untuk memberikan sensasi kesemutan. Selama ini tercapai, tujuan Xie telah tercapai. Badak ajaib bumi menderita sakit, dan kaki kanannya tiba-tiba terangkat, lalu tiba-tiba jatuh. Pada saat ini, Tanggulin di udara menarik kembali di bawah tanaman rambat biru perak, tangan kanannya bergetar, dan rumput perak biru yang mengintai Xie tiba-tiba mengirimkan kekuatan yang kuat. Xie langsung terlempar ke udara. Boom, badak ajaib bumi mendarat di kaki depan kanannya, dan lingkaran cahaya kuning yang menyilaukan meledak dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan menyebar hingga diameter penuh 50 meter sebelum itu secara bertahap berhenti. Itu hampir di mana Guyu dan Su Xiaoyan berada. Perang diinjak-injak. Kelompok badak iblis bumi menyerang kemampuan roh dan juga memiliki efek buntu yang kuat. Tanggulin bergerak sangat cepat, tetapi Xie masih sedikit ternoda. Dia segera merasakan getaran hebat di seluruh tubuhnya, dan tubuhnya mati rasa. Buru-buru mendesak kekuatan jiwanya sendiri untuk menyesuaikan keadaan tubuhnya. Dan di sini, Tanggulin telah pulih kembali ke puncak kepala badak setan bumi. Dia menjulurkan tangan kanannya, sementara menutupi sisik emas. Tangan kanannya mengubah cakar naga emas penyerang terkuat. Masalah terbesar dalam menangani badak ajaib di bumi adalah mematahkan pertahanan, tetapi Tanggulin memiliki kepercayaan diri yang besar. Cakar naga emas memiliki efek penghancurannya sendiri. Selama bisa menembus serangan permukaannya, hanya masalah waktu sebelum pria yang berat dan besar ini dikalahkan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tanggulin. Ketika cakar naga emas muncul, Tanggulin hanya merasa seluruh tubuhnya mendidih, dan seluruh tubuhnya sepertinya tersulut. 2 cincin roh ungu di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh cincin emas. Cincin roh emas? Melihat pemandangan aneh ini, Su Xiaoyan dan Guyu, yang sedang mempersiapkan kemampuan roh mereka, semua tinggal sebentar, sehingga kemampuan roh mereka terpukul. Dan Xie di langit baru saja memulihkan kemampuannya untuk bertindak dan akan terus menggunakan kemampuan pelecehannya, matanya juga tanpa sadar membelalak. Cincin roh emas bersinar terang, membuat seluruh tubuh Tanggulin diselimuti dengan warna emas yang cemerlang. Warna emas pucat dari sisik naga di lengan kanannya juga berubah menjadi warna emas cemerlang, begitu pula dengan cakar naga emas di tangan kanannya. Gelombang ki yang kuat dan tak tertandingi serta darah mengalir keluar, membuat Tanggulin merasa bahwa kekuatannya langsung meningkat. Boom, Tanggulin terbang lagi dengan goyangan badak ajaib bumi. Perubahan tiba-tiba dalam kekuatan dan tubuh membuatnya merasa tidak nyaman, sehingga dia melewatkan waktu terbaik untuk menyerang, dan hampir tidak bisa memblokir unicorn dari badak ajaib bumi dengan cakar naga emas. Dibandingkan dengan guncangan kuat sebelumnya. Kali ini, Tanggulin merasa jauh lebih baik secara fisik,
Setidaknya tidak ada perasaan lembut di lengan kanannya. Melihat lapisan emas-emas muncul dari tubuhnya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi aneh. Pada saat ini, Guyu sudah berteriak dengan cemas, "Hati-hati!" Di tanah, sinar kuning cahaya melonjak, dan taji besar muncul di dalam tubuh Tanggulin. Dia baru saja jatuh ke tanah, dan dia tidak bisa menghindarinya. Namun, pemandangan yang aneh muncul. Ketika taji tanah ini menembus tubuhnya, emas di permukaan tubuhnya menyatu dengan kulitnya, meskipun dia langsung terhempas ke langit, emas itu tidak menembus tubuhnya. Tanggulin tidak bisa menahan erangan dengan perasaan sakit hati, tetapi dia juga bangun. Cahaya keemasan ini sepertinya meningkatkan tubuh saya. Apakah ini kejutan yang dikatakan Tang sebelumnya? Tanpa memikirkannya, tubuhnya berputar-putar di udara, dan tangan kanannya menarik rumput perak biru yang mengganggu bagian atas kepala Bada Ajaib Bumi, dan lagi-lagi seperti burung elang, dia bergegas menuju Bada Ajaib Bumi. Di antara semua atribut elemen, atribut bumi adalah yang terbaik dalam pertahanan dan paling stabil. Beberapa atribut mampu menahan atribut tanah sepenuhnya. Oleh karena itu, Bada Ajaib Bumi sangat sulit untuk ditangani, dan pertahanannya sangat luar biasa. Dukungan rekan satu tim akhirnya tiba. Tubuh Xie bergetar di udara dan langsung berubah menjadi 3 diri. Ketiga sosok itu menerkam di tempat berbeda pada saat bersamaan. Dalam ilusi, 3 sosok lainnya muncul. Ketiga cara ini tidak terlihat. Hal yang paling kuat tentang belati naga bayangan terletak pada penyembunyiannya. Pada saat ini, apa yang Xie tunjukkan adalah kemampuan roh ketiganya, dan itu adalah kombinasi dari kemampuan roh ketiga, klon naga ganda. Klon naga ringan dapat dibagi menjadi 3 sosok, dan klon naga bayangan juga dapat dibagi menjadi 3 sosok. Sebanyak 6 Xie menyerang dari 6 arah pada saat bersamaan. 2 sosok di depan, langsung menghadapi iblis bumi badak. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisiknya, kacamata ini sama rapuhnya. Earth Moxie menutup matanya tanpa sadar, menggunakan kelopak matanya yang tebal untuk menahan serangan Xie. Klon Xuanglong membutuhkan terlalu banyak kendali dan kekuatan roh sehingga Xie tidak dapat lagi menggunakan kemampuan roh lain dalam situasi ini. Tetapi gangguan yang disebabkan oleh serangan simultan dari 6 sosok masih memainkan peran yang cukup. Tidak hanya itu, cahaya bintang tiba-tiba muncul di kaki Bada Ajaib Bumi, bintang-bintang itu menyilaukan, dan rantai putus. Badak iblis bumi hendak bergegas menuju tubuh Guyu dan Su Xiaoyan dan berhenti tiba-tiba. Tubuh besar itu sepertinya tertancap di tanah. Meskipun hanya sesaat, dengan beratnya, ada jeda seperti itu, dan tubuh besar itu tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke depan. Langit adalah langit berbintang, setidaknya di dunia saat ini, mereka berada dalam situasi seperti malam. Oleh karena itu, batang es langit berbintang bermutasi, dan rantai roda bintang benar-benar terbentuk. Anda tahu, saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Wu Zhangkong telah menderita dari kemampuan roh Su Xiaoyan yang benar-benar mapan, belum lagi Bada Ajaib Bumi di depannya. Serangan Guyu tidak dimulai, dia sudah memulai persiapan, tetapi pada saat ini, dia memulihkan kekuatan roh dan cincin rohnya sendiri. Setelah Su Xiaoyan pulih dari keheranan sebelumnya, dia tidak perlu khawatir tentang waktunya. Saat dia terjebak oleh rantai roda bintang, saat itulah Tanggulin datang ke puncak kepala Bada Ajaib Bumi lagi. Cakar naga emas tiba-tiba jatuh, dan targetnya menunjuk ke tempat di mana bagian belakang badak bumi terhubung ke kepala. Kekuatan pertahanan orang ini terlalu kuat, Tanggulin benar-benar tidak tahu apakah serangannya dapat menembus tengkoraknya, atau apakah dia memilih untuk memiliki sistem saraf pusat dan tempat yang lebih lemah lebih dapat diandalkan. Cakar naga emas menyentuh sisik kutikula di bagian belakang badak ajaib bumi. Tiba-tiba, semua cahaya emas di tubuh Tanggulin tampak terkonsentrasi pada cakar naga emas. Efek smashing diaktifkan secara langsung, sisik kutikula langsung patah, dan cakar naga emas menembus. Tubuh besar Bada Ajaib Bumi jatuh ke tanah dalam satu gudong. Ketika sistem saraf pusat terputus, ia langsung kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan tubuh. Kekuatan yang sangat kuat. Tanggulin melihat kaki kanan yang dia tarik tetapi tidak berlumuran darah, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Setelah menembus segel kedua, berbagai manfaat akhirnya muncul. Pertama-tama, ini adalah cincin roh emas aneh ini, nampaknya ketika dia mendorong cakar naga emas, itu akan muncul secara alami. Jika dikatakan bahwa roh bela diri rumput perak biru, ia menggunakan kekuatan rohnya sendiri. Kemudian, yang dimobilisasi oleh cincin roh emas ini adalah kemampuan fisiknya sendiri dan kekuatan darah dalam tubuhnya. Cakar naga emas tidak lagi mengkonsumsi kekuatan jiwa dengan aneh, tetapi dalam proses menggunakannya, Tanggulin jelas dapat merasakan ki dan darah melonjak di tubuhnya. Konsekuensi langsung dari konsumsi ki dan darah adalah, dia bahkan lapar.
Konsumsi cakar naga emas berkurang, dan ketajaman tampaknya lebih kuat di atas batang tubuh kanan yang ditutupi oleh sisik emas. Kekuatannya jelas meningkat, sehingga kekuatan seluruh tubuh kanan jauh lebih kuat. Benar saja, peningkatan keseluruhan telah sangat meningkat. Kalau tidak, tidak akan mudah membunuh badak ajaib bumi ini. Secara samar-samar, di benak Tang Wulin, nama cincin roh emas yang membawa kemampuan roh, tubuh naga emas, muncul. Kemampuan tambahan yang kuat yang sepenuhnya meningkatkan kekuatan, kecepatan, serangan, dan kemampuan pertahanannya. Di antara mereka, kekuatan harus menjadi peningkatan terbesar. Ketika dia kemudian menghadapi Earth Demon Rhinoceros, itu kurang jelas bahwa dia ditekan oleh kekuatannya. Tentu saja, untuk dapat membunuh pria besar ini dengan sangat cepat, ada hal lain yang sangat penting, dan itu adalah rantai roda bintang Su Xiaoyan. Validitas absolut rantai roda bintang adalah yang paling kuat. Beri dia kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan, jika tidak, Earth Demon Rhinoceros memiliki banyak keterampilan roh menyerang dan bertahan. Sementara Tang Wulin menilai keberhasilan atau kegagalan pertempuran sebelumnya, sorakan di Koloseum menghilang. Semuanya kembali ke kegelapan. Langit berbintang berputar seolah-olah terdistorsi, dan pusing berlangsung untuk waktu yang singkat. Penglihatan mereka menjadi jelas lagi, dan mereka kembali ke tempat mereka tadi. Keempatnya masih bertatap muka, masih berpegangan tangan. Sepertinya semua yang sebelumnya hanyalah ilusi. Di Ascension Platform, mereka mengalami proses pergi ke dunia ilusi untuk bertarung. Tetapi itu juga tergantung pada instrumennya. Tapi di sini, kenapa tidak ada perasaan seperti itu? Ini sangat aneh. Benar-benar tidak jelas. Shen Yi muncul di depan mereka lagi, dan kali ini, ekspresinya tampak semakin aneh. Ujian masuk Akademi Shrek, item kedua, Koloseum. Semakin banyak jumlah peserta di Koloseum, semakin kuat dan semakin banyak jumlah monster semangat bertarung. Diperlukan untuk bertahan hidup setidaknya 1 menit di bawah serangan binatang jiwa, dan mereka yang dapat menyebabkan trauma pada binatang jiwa akan memiliki poin ekstra. Alasan mengapa Shen Yi tidak memberitahu Tang Wulin tentang aturan ujian 4 orang adalah orang yang memintanya, tetapi dia tidak berharap orang-orang kecil ini menjadi begitu galak. Itulah badak ajaib di bumi. Bahkan dengan kekuatannya, tanpa bantuan armor tempur, dibutuhkan banyak tangan dan kaki untuk membunuh Earth Demon Rhinoceros yang telah dibudidayakan selama lebih dari 3000 tahun. Bagaimanapun, pertahanan Earth Demon Rhinoceros begitu kuat. Namun, orang-orang kecil ini baru saja membunuh badak ajaib bumi. Bahkan jika itu agak rumit, bagaimana serangan Tang Wulin menembus pertahanannya? Juga, apa yang terjadi dengan cincin roh emas yang berubah di tubuhnya? Bagaimana Anda melihatnya? Dia semua roh kembar. Namun, Wu Changkong tidak pernah menyinggung soal ini. Tes kedua, Koloseum. Tang Wulin, 10 poin, Xie Xie, 10 poin, Guyu, 8 poin, Su Xiaoyan, 10 poin. Hah, apakah nilai kita sangat tinggi? Xie Xie berkata dengan terkejut. Dia tidak berharap bisa mendapatkan sebanyak itu. Shen Yi mengangguk dan berkata, ini karena kamu membunuh Earth Demon Rhinoceros. Persyaratan ujian tidak berada pada level kill. Oleh karena itu, bahkan Guyu, yang tidak secara langsung menyerang, memiliki skor yang lebih tinggi. Lanjutkan, ikutlah denganku. Berjalan ke depan, Shen Yi tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar terlihat seperti monster kecil seperti yang dikatakan moto Akademi Shrek. Kemampuan tempur mereka sebenarnya sangat kuat, bukan hanya kerjasama, terutama sikap tidak terkejut. Penglihatan Shen Yi, dia melihat dalam pengawasan, ketika Tang Wulin 4 menghadapi badak ajaib bumi, tidak ada dari 4 yang menunjukkan ekspresi ketakutan. Guyu adalah yang paling tenang, dan Tang Wulin, mata Xie Xie dan Su Xiaoyan jelas bersemangat. Xie Xie juga memanggil nama badak setan bumi pada saat itu, yang berarti mereka telah mengetahui kekuatan badak setan bumi, dan dalam keadaan ini, mereka tetap tidak gentar. Ini hanya dapat berarti satu hal, dan itu adalah bahwa mereka cukup kuat. Mereka telah menghadapi lawan setingkat ini. Saudaraku, tampaknya kamu benar-benar telah mengajak mereka bekerja keras dalam pertempuran yang sebenarnya. Bertentangan dengan kekagumannya, Tang Wulin sedikit mengernyit saat ini, menoleh untuk melihat Guyu, dan memberinya tatapan bertanya-tanya. Guyu mengangguk lembut padanya. Setelah lulus 2 ujian pertama, hasilnya bagus, tetapi Tang Wulin tidak santai. Ujian mereka tidak terputus, yang berarti mereka tidak punya waktu istirahat sama sekali. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, tanpa meditasi, kecepatan pemulihan kekuatan jiwa sangat terbatas. Saya tidak tahu berapa banyak level yang ada dalam penilaian selanjutnya, jika ini terus berlanjut, kekuatan jiwa pasti akan habis. Untungnya,
Tang Wulin tampaknya memiliki kekuatan cincin roh garis keturunan sekarang, saling mengandalkan dengan kekuatan rohnya sendiri. Tapi Su Xiaoyan pernah menggunakan rantai roda bintang untuk menjebak badak ajaib bumi. Meskipun hanya sesaat, kekuatan jiwanya menghabiskan setidaknya lebih dari sepertiga. Ini masih merupakan awal cepat dari Tang Wulin, jika tidak maka akan memakan lebih banyak lagi. Banyak. Dia melihat bahwa Guyu bertanya bagaimana kondisinya. Guyu mengangguk padanya untuk memberitahunya bahwa dia dalam kondisi sempurna. Setelah 2 level pertama, mereka menemukan bahwa ini memang penilaian Akademi Shrek. Sepertinya ini baru saja dimulai, dan sulit untuk mengatakan seperti apa penilaian lain nantinya. Shen Yi membuka pintu dan berjalan keluar, dan sampai di tempat terbuka di antara bangunan batu. Penilaian ketiga akhirnya disajikan dengan jelas di hadapan mereka. Itu adalah sepotong gerbang, yang satu terhubung satu sama lain, membentuk area yang luas, setidaknya ratusan gerbang. Jumlah gerbang di setiap baris berbeda-beda. Tepatnya, gerbang ini disebut gerbang Guillotine. Gerbang itu sebenarnya hanya memiliki satu bingkai, di mana digantung sebuah guillotine besar dengan lebar 2 meter, tinggi 1 meter, dan tebal setengah meter. Guillotine yang sangat besar, bahkan jika seekor sapi ditempatkan di bawahnya, saya khawatir itu bisa dipotong. Tingkat ketiga, respon tes. Setelah saya panggil untuk persiapan, Anda punya waktu 1 menit untuk mempersiapkan. Saya menyebutnya untuk lewat sini. Dalam waktu 30 detik, 6 menit, setiap 3 detik kurang, plus 1 poin. 3 detik lagi, minus 1 poin. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa ada 2 poin. Pertama, semakin dekat Anda lulus ujian, semakin cepat guillotine jatuh. Ini adalah guillotine asli dan dipotong tidak ada keluhan. Kedua, skor di level ini bisa diubah menjadi angka negatif. Jika kamu masih gagal lulus, kamu tidak perlu mengikuti ujian berikutnya. Guillotine, bangun. Sambil berkata, dia bergerak ke satu arah. Gestur. Kuak terdengar, dan guillotine besar itu bergerak. Keng. Sebuah guillotine besar di depan jatuh dari langit, menebas keras di alur di bawah pintu, percikan api bercipratan di mana-mana. Suara menakutkan saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Kemudian pohon itu berhenti dengan cepat dan memotongnya lagi-lagi dengan suara yang keras. Guillotine di belakangnya jatuh dengan cepat, dan untuk sementara, suara keliling terdengar. Keng, keng, berbunyi. Bersiaplah, hitung mundur 1 menit akan dimulai. Tanpa memberi Tang Wulin dan yang lainnya terlalu banyak waktu untuk berpikir, Shen Yi langsung memulai hitung mundur. Tang Wulin dengan cepat berkata, kamu harus melewati gerbang Guillotine dalam waktu 30 detik. Jarak terpendek adalah 6 pintu. Guyu, uji kekuatan Guillotine. Menghadapi ujian semacam ini, ketenangan adalah hal yang paling penting. Mata Xie berkedip-kedip dan dia sangat ingin mencoba, tetapi situasi Su Xiaoyan tidak begitu baik, wajahnya pucat, dan dia jelas ketakutan dengan Guillotine ini. Guyu diam seperti biasanya, setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin, dia mengangkat tangan kanannya dan meroket, saat cahaya biru terkondensasi di atas telapak tangannya. Kerucut es besar sepanjang 2 meter tiba-tiba muncul dari bawah pintu Guillotine pertama. Keng, boom, Guillotine jatuh, dan kerucut es langsung hancur dan berubah menjadi debu, dan bagian tebal di bawahnya langsung dipotong menjadi 2. Kekuatannya sekitar 3.000 kg. Guyu segera memberikan penilaian. Elemen memiliki hubungan spiritual dengannya, dan dia bisa membuat penilaian yang akurat melalui serangan. Tang Wulin berkata, bisakah kamu? Guyu berkata, aku bisa melindungi seseorang. Tang Wulin berkata, Xie. Xie melompat ke tempatnya, aku baik-baik saja. Tang Wulin baru saja akan melanjutkan pengaturan, Guyu tiba-tiba berkata, itu saja, saya menggunakan kemampuan roh saya untuk melindungi Xiaoyan, Anda membawa saya, kekuatan tubuh Anda seharusnya tidak menjadi masalah besar. Xie mengikuti kami, mempertahankan kecepatan dan ketegangan, seharusnya tidak masalah. Tang Wulin tertegun. Rencana awalnya adalah Xie dan Guyu lewat sendiri, dan dia melewati Su Xiaoyan di punggungnya. Ini adalah cara yang paling masuk akal. Tentu saja, metode Guyu juga mungkin, tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya, dan menatap Guyu dengan beberapa keraguan. Wajah Guyu Wekio sedikit memerah, tapi segera kembali normal. 10, 9, 8. Shen Yi mulai menghitung mundur, yang berarti penilaian ketiga mereka akan segera dimulai. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri saat ini. Guyu berlari ke arahnya dengan cepat, dan menimpanya dengan lompatan ringan di belakangnya.
Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya sedikit, dan 3 lampu hijau jatuh ke Tang Wulin, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan memandangi guillotine di depannya dengan ngeri, sedikit ragu-ragu. Guyu berkata, "Xiaoyan, jangan takut, Anda pergi ke depan. Saya akan menggunakan elemen tanah untuk mendukung guillotine. Kami akan mengikuti Anda, dan Anda hanya perlu mempercepat." Su Xiaoyan memiliki masalah serius dan mengangguk. 3, 2, 1, mulai. Saat Shen Yi berteriak, penilaian secara resmi dimulai. Mulut Guyu mengeluarkan suara nyanyian rendah, tangannya memutar langit, dan tubuh Tang Wulin benar-benar dililitkan di pahanya untuk membuatnya tetap stabil. Awan cahaya kuning menyembur keluar dari bawah gerbang guillotine di sisi pertama dan berubah menjadi pilar batu. Dukungannya ada. Keng! Gerbang guillotine jatuh. Menebas pilar batu asli bergetar hebat, dan permukaan pilar batu penuh dengan retakan. "Cepat!" teriak Guyu dengan keras. Pada saat ini, mata Su Xiaoyan menjadi tegas. Semua orang telah bekerja bersama begitu lama, dan rasa saling percaya telah mencapai tingkat tinggi. Begitu dia pendek, dia melewati gerbang guillotine pertama. Xie Xie sudah mengebor melewatinya seperti kepulan asap. Tang Wulin menggendong Guyu di akhir. Ketika dia mencapai gerbang guillotine, pilar batu itu tiba-tiba runtuh. Sebuah guillotine besar jatuh dari langit. Guyu menutup matanya dengan ganas, tangannya melingkari leher Tang Wulin, tapi dia tidak bermaksud untuk melompat. Tang Wulin hanya merasa tubuhnya dikencangkan olehnya. Kakinya melingkari pinggangnya, yang sangat kuat. Mungkin karena ketegangan, detak jantung Guyu jelas cepat. Di hadapan guillotine yang jatuh, Tang Wulin tidak takut, bukankah itu 3.000 kati? Apalagi kekuatan jatuhnya setelah pilar batu melemah. Mengangkat tangan kanannya, darah mengalir di tubuhnya, dan cakar naga emas muncul secara langsung, tiba-tiba terangkat, dan langsung meraih pisau guillotine besar itu. Shen Yi sudah tercengang di sampingnya. Dia telah melihat murid yang tak terhitung jumlahnya yang melewati gerbang guillotine ini, dan metode mereka berbeda, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin yang langsung meraih guillotine dengan tangannya. Itu adalah guillotine yang beratnya 1.000 kilogram. Bersama dengan gaya jatuh, itu harus lebih dari 3.000 kilogram. Dia tidak akan. Shen Yi tidak bisa membantu menyipitkan matanya secara tidak sadar. Dia benar-benar takut melihat darah dan cahaya meledak. Tapi jelas ini tidak mungkin. Keng! Cakar naga emas Tang Wulin dengan kuat menangkap guillotine, tetapi tubuhnya sedikit berjongkok. Dia berteriak, "Bangun!" Lengan kanan menghantam ke atas dan mendorong guillotine dengan berani, lalu melangkah keluar langkah berikutnya, memimpin Guyu melalui pintu pertama. "Bos, kamu bukan manusia!" Xie Xie mengeluarkan teriakan aneh, dan ketakutan di mata Su Xiaoyan jelas melemah. "Guyu, aku tidak membutuhkanmu, aku bisa." Setelah Tang Wulin mencoba kekuatan guillotine, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia melangkah maju dan datang langsung ke gerbang guillotine kedua yang paling dekat dengannya. Menghadapi guillotine yang jatuh dengan keras, dia juga mengangkat tangan kanannya dengan berani. Dia meraih pisau tajam, dan mendorongnya ke atas. Setelah Su Xiaoyan dan Xie Xie lewat lebih dulu, dia membawa Guyu untuk pergi. Guillotine yang menakutkan itu seperti mainan di depannya dan cakar naga emasnya. Satu demi satu jatuh, satu demi satu diangkat olehnya. Setelah 6 pintu berturut-turut, jarak terpendek. Shen Yi sedikit terdiam, orang-orang kecil ini menjadi semakin seperti monster. Level ini awalnya untuk menguji para siswa ketahanan dan kemampuan reaksi serta keberanian. Menghadapi guillotine yang begitu besar, waktu untuk berpikir sangat singkat, ketahanan ini harus sangat kuat, dan ketahanan harus didasarkan pada keberanian, ada. Banyak siswa yang cukup kuat. Ya, misalnya, kecepatan mereka dapat menerobos gerbang guillotine tanpa masalah. Namun, dalam menghadapi gerbang guillotine yang sangat besar itu, ketakutan batin mereka menyebabkan mereka hancur secara emosional ketika mereka berusia kurang dari 15 tahun, sehingga banyak orang berhenti di celah ini. Bagi 4 orang di kelas 0, kelulusan tampaknya hal yang mudah, tetapi bagi banyak kandidat yang datang ke sini, izin ini dianggap paling langka. Batas waktu, ditambah dengan keberanian penyiksaan membuat mereka tidak bisa lewat dalam waktu yang cukup. Kali ini saja, lebih dari separuh calon sudah dijatuhkan di sini, bahkan sebagian besar masih bisa lulus tes mental pertama. Bagaimanapun, mereka semua adalah elit yang dipilih dari kota-kota besar, dan kekuatan spiritual mereka tidak pernah terlalu lemah. Di babak kedua Koloseum, kekuatan keseluruhan semua orang masih bisa bermain, dan skor keseluruhan tidak buruk.
Namun di sini, ketika dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, tidak mudah bagi para kandidat untuk lolos. Biasanya tes dilakukan oleh satu orang atau satu orang. Untuk bekerja sama, pada kenyataannya, waktu berpikir tidak cukup. Dan jika Anda memiliki cukup keberanian, itu tergantung pada kemampuan Anda untuk bereaksi dan penilaian Anda. Oleh karena itu, level ketiga ini, yang menurut Tanggulin tidak dianggap sulit, sebenarnya adalah penilaian yang sangat komprehensif. Dalam menghadapi penilaian seperti itu, Tanggulin memberikan cara untuk melewati 10 manfaat. Dia tidak peduli seberapa sulit penilaiannya, selama dia bisa lulus. Keberanian? Itu tidak diuji sama sekali. Selain itu, dia tidak pernah kekurangan keberanian. Jika tidak, bagaimana dia bisa menggunakan tubuhnya untuk memblokir keterampilan fusi roh untuk Guyu? Adapun yang lain, dengan keberadaannya seperti Optimus Prime, dia hanya menumpang. 14 detik. Ini terakhir kali keempatnya berlalu. Tanggulin baru saja menjabat tangan kanannya dan menarik cakar naga emas, semuanya tampak sederhana. Wajahnya menunjukkan kepuasan, level ini bagus, kecuali untuk konsumsi sendiri kecuali untuk beberapa kekuatan vitalitas dan kekuatan jiwa, para mitra tidak banyak mengonsumsi. Begitu dia melewati level kedua, Tanggulin tahu bahwa jika ada banyak item dalam penilaian berikutnya, mereka sekarang akan mengalokasikan kekuatan jiwa mereka secara wajar. Konsumsi harus dikontrol dengan baik, jika tidak, Anda tidak akan mencapai akhir. Itu sebabnya dia hanya meminta Guyu untuk berhenti menggunakan kontrol elemen untuk menyelamatkan kekuatan jiwanya sebanyak mungkin. Guyu adalah yang terkuat di antara empat, Tanggulin membawanya di depan, dan terserah dia di belakang. Kalian berempat berumur 10 tahun. Shen Yi berusaha sekuat tenaga untuk membuat ekspresinya terlihat lebih tenang, dan setelah sedikit komentar, dia terus bergerak maju. Pada awalnya, dia cukup khawatir tentang orang-orang kecil ini, bagaimanapun juga, penilaian berkelanjutan tidak mudah. Tapi sekarang sepertinya kekhawatiran saya tidak diperlukan lagi. Saya telah melewati 3 level dan lulus dengan nilai tinggi. Di mata banyak orang, level ketiga yang sangat sulit mendapat nilai penuh meski bukan yang tercepat dalam sejarah, namun sudah pasti yang paling agresif. Tanggulin ini benar-benar pantas menjadi pemimpin Zero Shift. Tidak heran jika Guyu memiliki bakat yang begitu berbakat, jadi dia sangat yakin. Kamu bisa turun. Tanggulin menepuk lengan Guyu di lehernya. Guyu menundukkan kepalanya saat ini, dan seluruh kepalanya terkubur di leher Tanggulin. Dia sepertinya belum mendengar kata-kata Tanggulin, masih menjaga gerakan yang sama. Tarian Tanglin tertegun sejenak, prihatin dan berkata, jangan hanya menyakitimu. Ku dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbisik, kamu gendong aku sebentar, aku sedikit takut. Selanjutnya Xie Xie dan Su Xiaoyan dari Xie Xie dan Su Xiaoyan melihat pemandangan ini. Ekspresi wajah mereka menjadi sedikit aneh, Guyu akan takut? Akankah kata ini muncul di dunianya? Di mata mereka, Guyu tidak peduli tentang apapun. Kecuali untuk hubungan yang baik dengan beberapa dari mereka, dia jarang memperhatikan orang luar. Dia selalu terlihat cuek dan tidak pernah masuk. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak banyak berhubungan dengan Tanggulin, Xie Xie dan Su Xiaoyan. Selama hari libur, saya akan pergi ke Pagoda Roh. Saya tidak tahu mengapa. Setelah ujian dimulai, dia tampaknya menjadi sedikit bersemangat. Tepatnya, dia sangat menginginkan Tanggulin, dan perubahannya masih sangat jelas. Apalagi sekarang. Apa-apaan ini? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa apa yang Guyu sekarang muncul di benaknya adalah seperti apa Tanggulin ketika dia berada di bak mandi dengan kabut emas samar di sekujur tubuhnya. Meski hanya sekilas, momen itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Perubahan mentalitas Guyu juga muncul sejak saat itu. Kaki Guyu dililitkan erat di pinggangnya, Tanggulin tidak bisa menariknya ke bawah, jadi dia hanya bisa membiarkannya melakukan ini. Detak jantung Guyu cepat, dan Tanggulin sendiri benar-benar tersipu dan antusias, meskipun mereka sama-sama muda, arah perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Meskipun Tanggulin bukan sosok yang kokoh, tubuhnya sangat kuat dan ototnya penuh dengan elastisitas. Di sisi lain, tubuh Guyu sangat lembut dengan keuletan, dan ada bau yang harum, aroma ringan tertinggal. Saat dia melangkah maju, rambut Guyu menyentuh wajahnya, gatal. Kembali ke gedung dan lanjutkan ke depan sepanjang koridor. Naik ke atas lagi, sepertinya di lantai 2 gedung pengajaran utama. Memasuki lantai 2, dekorasinya berubah, dinding menjadi putih, dan atapnya sama. Beberapa hal aneh tergambar dengan pola emas di atasnya. Ini adalah desain perangkat bimbingan jiwa? Su Xiaoyan berkata dengan heran. Dia memilih keistimewaan desain mecha.
Dasar desain mecha adalah desain penuntun jiwa, yang secara sekilas mengenalinya secara alami. Gunakan desain perangkat bimbingan jiwa sebagai dekorasi? Tang Wulin tidak bisa memahaminya. Dia hanya merasa gambar desain ini sangat rumit. Jika orang dengan kekuatan mental yang lemah terus menontonnya, dia akan pusing. Sambil memikirkannya, mereka dibawa ke sebuah ruangan besar. Shen Yi menunjuk ke kursi di sisi ruangan, kamu sedang menunggu di sini, dan aku akan mengundang guru untuk dinilai. Di level ini, keahlianmu akan diuji. Hanya satu keahlian yang akan diuji, jadi kamu harus berpikir jernih bahwa kamu ingin menunjukkan apa itu? Keistimewaan utama terkait dengan kekuatanmu sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Spesialisasi utama? Xie tercengang. Guyu akhirnya melepaskan keterikatannya dengan Tang Wulin, dan memimpin untuk menemukan kursi untuk diduduki, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya bersila di kursi untuk bermeditasi. Tang Wulin duduk di sampingnya, dan sambil duduk, dia berkata, ini sederhana, dan spesialisasi kami adalah poin terkuat kami sebagai master jiwa. Misalnya, jika Anda adalah sistem serangan yang sensitif, maka Anda harus menggunakan kelincahan Anda. Tunjukkan hingga batasnya. Ini menunjukkan bahwa itu lebih baik daripada master roh sejenis. Tentu saja, Anda berbeda dari master roh tipe serangan biasa. Anda adalah roh kembar, jadi saya sarankan Anda menunjukkan kemampuan roh kembar ditambah tipe serangan gesit. Situasi setiap orang sama. Itu bagus untuk menunjukkan kemampuan khusus Anda. Su Xiaoyan mengerutkan kening. Kapten, apa yang harus saya lakukan? Saya akan melakukannya di malam hari. Tang Wulin tersenyum sedikit, mudah ditangani, gunakan bahasa. Untuk mendeskripsikan. Saat kita berada di level kedua, Anda sudah menunjukkan kemampuan Anda. Tidak sulit untuk memverifikasi. Anda hanya perlu menguraikan spesialisasi Anda sebanyak mungkin. Selama itu benar, itu tidak harus benar. Tunjukkan. Mata Su Xiaoyan berbinar, saya mengerti. Tang Wulin berkata, oke, semuanya cepat dan istirahat. Kesempatan langka. Sambil berbicara, dia menutup matanya dulu dan mulai bermeditasi. Kekuatan ki dan darah juga sangat erat kaitannya dengan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, ki dan darah juga akan bertenaga. Saat dia tidak bisa makan, dia satu-satunya hal yang dapat diandalkan sekarang adalah peningkatan kekuatan roh mereka untuk pulih. Namun, mereka jelas tidak memberi mereka banyak waktu. Dalam 5 menit, Shen Yi kembali. 3 orang masuk bersamanya, 2 orang paruh baya. Dan seorang wanita tua. Sambil memegang tongkat, wanita tua itu tersandung dan duduk di tengah di belakang meja panjang di salah satu sisi tempat acara. Kedua orang paruh baya itu jelas sangat menghormatinya, mereka tidak duduk secara terpisah sampai dia duduk, dan Shen Yi berdiri di samping. Wanita tua itu mengangkat matanya untuk melihat ke arah Tang Wulin dan mereka berempat yang berada di sisi yang berlawanan saat ini, mereka berempat sedang duduk di sana bermeditasi, tanpa memperhatikan kedatangan mereka. Wanita tua itu tersenyum sedikit, dan suara yang agak serak terdengar, aku tahu bagaimana menggunakan waktu. Oke, Xiao Yi, beritahu mereka untuk memulai. Ya, Cai Lao. Shen Yi memanggil dirinya ke wanita tua itu. Tidak ada ketidakpuasan dengan jalannya, dan setelah berjanji dengan hormat, dia berjalan cepat ke sisi Tang Wulin dan membangunkan mereka dari meditasi. Guru penilai ada di sini, siapa di antara kamu yang akan didahulukan? Shen Yi bertanya dengan suara rendah. Tang Wulin memandang teman-temannya, matanya berpikir mereka 4 orang dan mereka satu tim. Keistimewaan penilaian ini pasti akan memiliki gagasan yang terbentuk sebelumnya untuk guru penilaian. Kemudian, tatanan ini sangat indah. Yang pertama muncul harus mengesankan guru penilai, tetapi bukan orang yang paling terkesan di antara mereka. Xie, kamu harus menjadi yang pertama. Setelah sedikit berpikir, Tang Wulin punya rencana, dan kemudian dia membisikkan beberapa kata di telinga Xie. Oke. Xie mengangguk dan segera berdiri dan berjalan ke tengah lapangan. Halo para guru. Dia membungkuk dalam-dalam kepada wanita tua dan 2 pria paruh baya. Wanita tua itu terkekeh, anak kecil, mari kita mulai. Hanya ada satu kesempatan, lakukan yang terbaik. Ya. Xie dengan hormat setuju, dan pada saat yang sama, 3 lingkaran jiwa di bawah kakinya cincinnya sudah naik. 2 kuning dan 1 ungu, 3 lingkaran cincin roh berkedip, dan segera setelah itu, cincin roh ketiga di bawah kaki Xie, yang merupakan satu-satunya cincin roh ungu, langsung menyala. Sambil menggoyangkan tubuhnya, satu Xie langsung berubah menjadi 3, berdiri berdampingan, hanya dengan mata memandang, tidak mungkin membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Ketiga sosok itu membungkuk dan membungkukkan badan kepada ketiga guru asesmen. Pada saat yang sama, ketiga sosok mereka tiba-tiba menjadi ilusi, lalu mereka mengambil langkah aneh pada saat yang bersamaan, dan ketiga sosok tersebut tiba-tiba berlari ke tiga arah yang berbeda. Dan di saat yang sama mengangkat belati naga ringan di tangannya. Ding! Belati naga ringan semuanya menembus ke udara, tapi mengeluarkan suara berbunyi ringan. Kecepatan ketiga Xie mulai meningkat, seperti tiga angin puyuh. Mereka mengembara di tengah lapangan dengan kecepatan seperti hantu, belati naga ringan menembus dari waktu ke waktu, dan terus membuat suara, ding and ding. Melawan mereka. Wajah kedua pria parubaya itu menunjukkan kejutan. Mengandalkan perasaan fluktuasi kekuatan roh, mereka segera menilai bahwa lawan yang tak terlihat itu benar-benar ada. Kemampuan roh klon tidak ada apa-apanya, sangat penting dalam kemampuan roh sistem serangan gesit umum. Memang bagus bisa memisahkan tiga klon, tapi untuk Akademi Shrek, level ini bukan masalah besar. Namun, jika itu adalah avatar dari 6 jalan, itu berbeda, apalagi 3 di antaranya tidak terlihat. Selama total 30 detik, ketiga sosok itu kembali ke satu-satunya. Xie melihat sedikit keringat di dahinya, dan membungkuk kepada ketiga guru penilai untuk ketiga kalinya. Presentasi saya selesai. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh minat. Katanya, anak kecil, apakah kamu kembar jiwa bela diri dari jenis yang sama? Ya. Xie tidak heran mengapa pihak lain bisa melihat rahasianya sekilas, karena ini Akademi Shrek. Wanita tua itu mengangguk, ya. Tapi, Anda punya masalah, Anda tidak memiliki kendali yang cukup. Jejak hantu Tang Sekte adalah unik di dunia, tetapi Anda hanya menguasai bulunya. Jangan ingin sukses, begitu agung. Pertama, berlatih bayangan hantu Anda, dan kemudian pertimbangkan untuk membuat setiap klon memiliki kemampuan yang sama. Selain itu, kekuatan mental Anda terlalu buruk. Ketiga klon memiliki terlalu banyak gerakan homogen, dan Anda tidak dapat melakukannya sama sekali. Masing-masing dikendalikan secara terpisah. Kekuatan mental harus sangat diperkuat. Jika Anda tidak dapat mencapai alam Linghai dalam 3 tahun, masa depan Anda akan seperti itu. Xie masih agak bangga dengan penampilannya, dan klon Guanglong menambahkan dengan klon naga bayangan dan 6 klon berkelahi satu sama lain dengan penggemar hantu, dia pikir dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, setelah mendengar apa yang wanita tua itu katakan, dia bahkan tidak punya ruang untuk membantah. Wanita tua itu menunjukkan semua masalahnya dengan tajam, dan semuanya sangat kritis. Xie membungkuk lagi dengan tulus dan kepalanya hampir menyentuh lutut, kali ini dia benar-benar melakukannya. Terima kasih atas bimbingan Anda, saya pasti akan bekerja keras. Ya. Wanita tua itu mengangguk, selanjutnya. Xie kembali dengan alis terkulai, wajahnya sangat jelek. Orang kedua yang berjalan adalah Su Xiaoyan, Tang Wulin juga mendesaknya beberapa kata sebelumnya. Ada apa? Kurang hati? Tang Wulin bertanya pada Xie dengan suara rendah. Xie tersenyum pahit, ya. Saya pikir saya cukup baik pada awalnya. Sepertinya penilaian saya kali ini sulit. Tang Wulin tersenyum percaya diri, tidak. Sebaliknya, saya tidak berpikir Anda bisa mencetak gol. Rendah. Wanita tua itu jelas merupakan sosok inti di antara ketiga penguji. Jika Anda adalah kayu mati, apakah dia akan sering berbicara dengan Anda? Dan, kami masih siswa. Kami datang ke Akademi Shrek untuk belajar, jika kita bisa melakukan semuanya secara langsung, apakah kita masih bisa menggunakannya di sini? Benar. Xie tercengang, ya. Saya tidak terlalu buruk pada awalnya, nenek pemeriksa hanya menunjukkan cara pengembangan masa depan untuk dirinya sendiri. Tang Wulin menepuk kakinya, lihat itu. Su Xiaoyan sudah berjalan ke tengah tempat saat ini, dan, seperti Xie, pertama kali memberi hormat kepada ketiga penguji. Wanita tua itu berkata, mari kita mulai. Su Xiaoyan berkata, saya sangat menyesal, ketiga penguji, karena ini siang hari, jadi kemampuan saya tidak dapat ditampilkan. Semangat saya berbeda pada siang dan malam, jadi dari sudut pandang tertentu, saya awalnya adalah master jiwa monster, jadi saya datang ke Shrek. Tidak mudah untuk mengesankan penguji secara langsung dengan kata-kata. Oleh karena itu, apa yang sebelumnya dilawan oleh Tang Wulin dari Su Xiaoyan adalah biar dia tunjukkan keunikannya sendiri begitu dia muncul kata monster adalah moto sekolah Shrek, jadi dengan sendirinya akan menarik perhatian ketiga penguji tersebut. Oh, lalu di mana kamu berbeda siang dan malam? Pria parubaya di sisi kiri wanita tua itu bertanya. Su Xiaoyan mengangkat tangan kanannya, 2 cincin roh kuning naik di bawah kakinya, dan tongkat es aktif di telapak tangannya. Pada siang hari, semangat saya hanyalah tongkat es.
pandai mengontrol dan serangan jarak jauh. Di malam hari, saya akan diberkati oleh cahaya bintang, dan keterampilan roh saya akan sepenuhnya beda. Wuhun akan bermutasi menjadi tongkat es roda bintang. Mata wanita tua itu berbinar sedikit, tongkat es roda bintang. Saya ingat, dulu ada keluarga Su yang berasal dari tipe guru jiwa ini, tetapi jumlahnya sangat kecil. Apakah nama belakang Anda Su? Su Xiaoyan berkata dengan heran, ya. Ah, apakah Anda tahu rumah kami? Wanita tua itu tersenyum acuh tak acuh, di dunia master jiwa, hanya ada sedikit hal yang tidak diketahui Shrek. Oke, Anda bisa kembali. Su Xiaoyan terkejut, tapi, saya masih belum selesai. Wanita tua itu mengerutkan kening, mengetahui dari mana Anda berasal, apakah Anda tidak tahu Starlight Soul skill Anda yang benar-benar mapan? Silakan. Oh. Su Xiaoyan setuju, memberi hormat lagi, dan kemudian baru saja kembali. Tang Wulin berdiri saat ini, mengangguk ke Su Xiaoyan, dan berbisik, tidak masalah, jangan khawatir. Mendengar kata-katanya, Su Xiaoyan segera merasa lega. Tang Wulin sudah melewatinya dan berjalan menuju pusat venue. Wanita tua itu memandang Tang Wulin dengan tatapan tertarik di matanya. Kamu sangat bergengsi? Ah. Tang Wulin membuatnya berkata sedikit linglung, tetapi buru-buru membungkuk dan berkata, 3 penguji oke. Senyum wanita tua itu agak aneh, sepertinya mereka sangat mendengarkan Anda. Tunjukkan kemampuan Anda. Mari kita lihat mengapa Anda bisa begitu mempercayai mereka. Ya. Tang Wulin tidak. Apa alasannya untuk dirinya sendiri? Dia tahu bahwa dia mungkin pernah mendengar apa yang dia katakan kepada Su Xiaoyan dan Xie Xie sebelumnya, dan dia memang seorang guru akademi Shrek. Sungguh menakjubkan. Kemampuan saya adalah kekuatan. Tang Wulin pertama menjelaskan, dan kemudian cahaya keemasan bersinar di matanya, dan kekuatan darah di tubuhnya menyerbu keluar. Di dunianya sendiri, dia bahkan samar-samar bisa mendengar gemerisik darah mengalir di tubuhnya, seperti sungai Yangtze, kekuatan aliran darah. Kemudian lengan kanannya membengkak dan sisik emas muncul. Di saat yang sama, cincin roh emas muncul lagi. Wanita tua yang telah tersenyum sebelumnya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya untuk pertama kalinya, dan matanya jelas membelalak. 2 orang parubaya lainnya juga terkejut. Warna cincin roh sangat tetap dalam keadaan normal di dunia Master Roh. Putih melambangkan 10 tahun, kuning melambangkan 100 tahun, ungu melambangkan 1000 tahun, hitam melambangkan 10.000 tahun, dan merah melambangkan 100.000 tahun. Ini adalah warna cincin roh biasa. Dan dalam sejarah benua Douluo, itu bukan tanpa penampilan cincin roh berwarna khusus. Dan setiap kali muncul, cincin roh khusus itu berarti kuat. Misalnya, dalam sejarah Shrek, cincin roh emas telah muncul. Kepala 7 monster pertama Akademi Shrek, Tang San, pencipta sekte Tang, pernah membunuh monster jiwa berusia jutaan tahun dan memperoleh cincin jiwa emas. Dan cincin roh jutaan tahun hanya muncul 2 kali dalam sejarah benua Douluo, dan pemilik yang muncul untuk kedua kalinya berasal dari orang yang disebutkan namanya yang melewati alun-alun di depan Tang Wulin dan yang lainnya, Menara Penyebaran Roh. Pendiri, legenda, Lingbing Douluo Huo Yuhao. Tapi cincin roh 100 tahun Huo Yuhao berbeda dari Tang San. Cincin roh 100 tahunnya berwarna putih dan memiliki efek menutup-nutupi yang sangat bagus. Itu tampak seperti cincin roh 10 tahun. Menurut analisis master jiwa generasi selanjutnya, cincin jiwa jutaan tahun yang diperoleh leluhur Tang San pada waktu itu dimiliki oleh makhluk jiwa yang benar-benar kuat, jadi langsung emas. Dan Huo Yuhao adalah karena makhluk jiwa jutaan tahun yang menyatu pada saat itu adalah yang beruntung. Ulat sutra es Tianmeng bergantung sepenuhnya pada tidur untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat 1 juta tahun. Oleh karena itu warna yang ditampilkan berbeda-beda. Meskipun menjadi sangat kuat dengan peningkatan kekuatan Lingbing Douluo, itu berbeda dari cincin roh leluhur Tang San yang berusia jutaan tahun.